Hey, balik lagi di Fly Gaming bersama Seto di sini. Gimana kabar kalian? Pastinya baik-baik aja ya. Kita ketemu lagi di video kali ini yang kita akan bahas satu buah barang menarik dari DBE. Ada DBE TWS 21G yang akan kita bahas sampai tuntas. Dan ini belum dibuka. Sekalian unboxing nih. Tonton ya sampai habis. Oke, langsung kita buka. Enak nih, kretek-kretek tuh feelnya. Dan ini TWS 21G bungkusnya kayak gini, packagingnya Gaming True Wireless Stereo. Terus ada tulisan-tulisan Jepang gitu, nggak tahu bahasanya apa. Dia Bluetoothnya udah pakai 5.2 low latency, yang artinya dia udah sangat-sangat suaranya itu telatnya sangat-sangat sedikit, cuman 45 milisecond. 45 milisecond itu kalau sinyalnya jelek juga tetap telat, kerasa juga sih telatnya. Langsung aja kita buka dulu. Ih, susah loh. Di speed up. Udah kosong. Di dalam packagingnya kita dapat kabel USB Type-C, terus ada eartip tambahan, ada 2 pasang, earbudnya keren loh, earbudnya bentuknya kayak gini tuh kayak. Terus ada logo DBE di sampingnya. Terus yang eartip yang kepasang biasanya itu ukuran medium. Ini dia udah touch ya, jadi dia nggak pakai tombol. Terus normal, ketik bahannya poli. Lalu ada buku panduan sekalian garansi nggak? Harusnya sekalian garansi. Terus charging case-nya kecil, lucu. Charging case-nya kecil, materialnya plastik ya, kayak gini bentuknya itu kayak apa ya? Ini kayak pernah tahu itu nggak, apa bentuk lampu tenaganya Ultraman tuh yang di tengah. Lucu, dari warnanya grey. Ada logo DBE di depannya. Terus di bagian belakang ada USB Type-C buat charging ya, sama indikatornya ini di depannya di bawah logo DBE persis. Itu indikator dari baterainya. Lampunya gitu, breathing gitu ya. Buka begini, dalamnya ada lampu lagi sama tempat ya. Jadi nanti kalau kita masukin bentuknya ngeletak dulu. Jadi kalau dimasukin ke charging case-nya, dia posisinya seperti ini. Kayak keren. Dibukanya gini aja. Sangat gampang sekali, dan ini posisi ngecas ya. Lampunya nyala warna biru. Oke. Terus buat indikator baterainya bentar, nggak tahu nih. Indikator baterai itu kalau masih banyak itu dia akan beritik warna biru. Kalau baterainya mau habis dia akan kedip-kedip warna merah.
Ya cuma gitu aja indikator, cukup simpel. Oh iya, spesifikasi singkat dari DBE TWS21G ini adalah dia pakai chipset PixArt, sensor PixArt yang terbaru katanya DBE, dan latensi itu yang bikin latensinya sangat-sangat rendah sampai 45 milisecond. Jadi kalau buat ngegame dia kayak nggak ada delay, mungkin masih ada ya kerasa dikit kalau delay, soalnya ini kan juga wireless, belum ada teknologi wireless yang memang dipakai ngegame bener-bener real time gitu, kita belum menemukannya. Dual mode, jadi ada mode musik sama mode gaming, jadi detail yang dipakai buat dengerin musik sama kita ngegame itu pasti beda. Jadi kalau kita ganti modenya sesuai kebutuhan, itu akan ya suaranya tuh juga bakal beda, jadi lebih nyaman ya, lebih comfort. Terus drivernya pakai 10 mili dynamic driver ya, ada efek 3D-nya ya, mungkin nanti kayak ada suron-suronnya gitu, nanti kita coba. Dan mikrofonnya udah 4 dual mic di tiap eartips, jadi emang itu kalau ada fitur ENC, environmental noise cancellation, emang biasanya TWS itu mikrofonnya 4. Jadi buat telepon atau buat ngegame waktu kita ngobrol ya di game, in game atau di Discord juga itu akan enak, jadi nggak noise juga suara kita karena udah ada fitur ENC itu tadi. Terus baterainya bisa tahan 8 jam. Charging case-nya itu bisa nyimpen waktu 32 jam. Jadi lama banget lah. Jadi bisa kalau pakai terus mungkin sampai 2 hari lah kalau pakai terus. Itu pun kalian nggak tidur. Tapi nggak mungkin. Kuping siapa yang kuat? Ya kan? Nah gitu, terus udah ada gaming mode, beratnya enteng lah, nggak berat. Terus jarak Bluetooth standar, Bluetooth protokolnya HFP 1.7, A2DP udah 1.3 sama AVRC. Jadi udah kodeknya itu udah terbaru lah, udah garansi 1 tahun pastinya karena DBE ini udah resmi di Indonesia. Itu sekarang kita bakal nyobain suara. Koneknya susah sih. Nyala. Oke, koneknya gampang. Langsung aja kita coba. Jadi fittingnya kayak gini ya teman-teman. Fittingnya itu kayak gini, kalau kita pakai enak juga dan lumayan budek. Itu ya kan. Ini di sini lumayan budak. Tapi kalau buat teleponnya nggak tahu, nanti kita bakal nyoba atau enggak. Ini lumayan budak banget dan ya bakal jelas sih kalau buat telepon atau di in game, karena memang ini fittingnya enak ya, medium di kupingku ini ya pas. Jadi nggak buat kalian kalau lubang telinganya lebih kecil atau lebih besar bisa ganti eartip sesuai dengan ukurannya gitu. Langsung aja kita coba suaranya kayak gimana. A few minutes later. Enak setelah nyobain, jadi karakter suaranya tuh dia luas ya, lebar banget, soundstage-nya tuh luas, low-nya ngisi banget, jadi bass frekuensinya tuh dia kerasa beneran bass frekuensi karena ini in ear, jadi memang kebanyakan earphone in ear, true wireless in ear itu pasti biasanya bassnya lebih ngisi. Terus dia di middle-nya emang agak kembung sedikit, mungkin karena ngejar suara yang lebar itu tadi ya. Kalau buat high-nya nggak pedas, jadi di treble-nya itu presence-nya masih dapet, terus juga nggak terlalu pedas buat TWS di ini TWS DBE yang TWS 21G yang
harganya juga masih terjangkau, jadi suaranya tuh udah enak. Cuman ada satu yang bingung, aku bingung banget nyobain gaming mode-nya. Jadi karena nggak ada voice assistant di True Wireless ini, kita nggak tahu kita pakai gaming mode atau music mode. Setelan default ketika nyala itu apa, music mode atau gaming mode, itu masih nggak ngerti. Itu aku lihat di manual guide-nya juga nggak ada. Jadi nggak tahu, cuman cara nyalain gaming mode itu sentuh earbuds-nya 3 kali. Cuman yang keluar cuman suara tuh. Jadi kita nggak tahu itu gaming mode atau music mode. Mungkin teman-teman kalau ada yang pengalaman udah tahu, atau mungkin itu perbedaan suaranya di mana, karena memang kita nyobanya juga pakai music, belum pakai gaming gitu. Jadi nggak tahu, mungkin ada yang tahu bisa komen di bawah. Dan DBE TWS 21G ini dibanderol dengan harga 300 sekian lah, 300 ribuan, nggak sampai 400 ribu, masih terjangkau. Dapat yang simple buat dibawa harian tuh nggak gede juga, ukurannya cuma segede segenggaman tangan aja, segede doang. Baterainya juga tahan lama pastinya. Kalau normal rata-rata kita pakai itu baterai mungkin bisa seminggu ya, itu pun kalau sering. Kalau kan mungkin lebih, bisa sampai 2 minggu. Oke, jadi kesimpulannya, jadi buat TWS di harga 300 ribuan ini udah sangat recommended banget, karena udah ada fitur environmental noise cancellation, sudah Bluetooth-nya sudah 5,2 juga, udah ya ini bentuknya juga udah ini, udah baterainya juga kapasitasnya gede, banyak, pokoknya banyak lah fitur-fiturnya. Udah ada gaming mode sama music mode, jadi tunggu apa lagi, kalian langsung bisa check out sekarang. Sekian video kali ini, terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe biar kalian nggak ketinggalan. Share juga ke teman-teman kalian, and see you next video. Bye bye.